Apin, buka matamu. Lalu Apin pun membuka matanya. Nyatalah di depannya sudah hadir sosok Nyimas Gondosuli dengan para pengiring perempuan cantik berbaju putih. Bangunlah, ikut denganku. Ada suara tawa dari belakang Apin. Apin tercekat diam. Pelan menoleh, terlihatlah sosok kuntilanak bergaun merah tertawa di dahan pohon waru. Ingin lari, tapi kaki seperti yang terkunci. Di sela tawanya, perempuan itu berkata, kisah kali ini dibagikan oleh salah satu baraya akang yang bernama Kang Apin. Seorang lelaki tua renta, kaya raya, rumah mewah, mobil, tanah, semua dia punya. Beliau adalah salah satu pemilik usaha pabrik pengolahan tahu. Namun, di usia yang sudah senja, Kang Apin masih membujang dan tidak pernah menikah sama sekali. Tentunya hal aneh melihat Kang Apin yang sudah tua renta masih hidup membujang. Mustahil sepertinya kalau dengan harta kekayaan yang dia miliki membuat Kang Apin tidak bisa mendapatkan jodoh perempuan. Tapi ternyata di balik senyumnya yang seperti orang bahagia, ada rahasia kelam yang Kang Apin simpan dan tutupi berpuluh-puluh tahun lamanya dari semenjak dia muda. Waktu itu, 30 tahun yang lalu, Kang Apin yang tinggal di sebuah desa di daerah Jawa Barat. Beliau sedari masih kanak-kanak, bahkan ketika masih di dalam rahim sang ibu, sudah terbiasa berhubungan dengan yang namanya dukun. Dari usia 4 bulan sampai lahir dari kandungan, kedua orang tua Apin selalu mendatangi dukun untuk meminta syariat. Bahkan ketika Apin kecil, sakit, demam, dan sejenisnya, bukan obat atau dokter yang menjadi solusi, tapi air jampi dari dukunlah yang selalu digunakan untuk obat Apin. Karena kebiasaan itu, dan karena kedua orang tuanya yang begitu mempercayai dukun, ternyata tertanam kepada Apin sampai Apin menginjak dewasa. Mau ujian sekolah, datang dulu ke dukun. Bahkan selepas lulus dari sebuah SMK, Apin ketika mau berangkat kerja ke Bandung, dia menyempatkan diri terlebih dulu mendatangi Aki Warso, seorang dukun di kampung Apin
yang menjadi tempat kedua orang tua Apin meminta pertolongan. Saat itu Apin diantar kedua orang tuanya, Mang Ate dan Teh Nunung. Dibawa langsung ke rumah Aki Warso, meminta bekal untuk merantau di daerah Bandung. Aki Warso pun memberikan Apin sebuah pegangan berupa keris kecil yang harus Apin bawa kemanapun Apin pergi. Jang Apin, kemanapun Jang Apin pergi, jangan pernah tinggal keris kecil ini. Karena keris kecil inilah yang akan menjadi pelindung Jang Apin. Simpan selalu, bawa selalu, kemanapun Jang Apin pergi. Dan jangan lupa, setiap malam Jumat, berilah minyak misik hitam, balurkan di bilah keris kecil ini. Itulah pesan yang diberikan Aki Warso kepada Apin ketika menyerahkan jimat keris itu waktu Apin mau merantau ke Bandung. Singkat cerita, di Bandung Apin kerja di sebuah pabrik tahu. Namun sayangnya, setelah beberapa tahun bekerja di sana, sang majikan pemilik pabrik terlibat hutang yang cukup besar yang membuat para karyawan, termasuk Apin, di PHK dari pekerjaannya. Akhirnya mau tak mau Apin pun harus pulang kembali ke kampungnya. Pulang ke kampung, ke rumah kedua orang tuanya. Kala itu Apin berusia 25 tahun. Apin setibanya di kampung halamannya, dia pun memutar otak karena tak mungkin harus menganggur selamanya. Apin pun berdiskusi dengan kedua orang tuanya. Mak, Pak, Apin mesti buka usaha apa ya, Mak? Kalau mesti kerja ke orang lain, Apin kayaknya udah gak mau, Mak. Pengennya Apin punya usaha sendiri. Ya terserah kamu, Pin. Mau buka usaha apa aja, ibu sama bapak pasti ngedukung kamu, ucap bapaknya Apin. Apin pun terdiam. Terlintas di pikirannya, Bu, gimana ya kalau misalnya Apin jualan tahu Sumedang? Apin kan ada pengalaman waktu kerja di Bandung. Loh, memangnya kamu mau buat tahu sendiri? Ya nggak usah buat sendiri, Bu. Kan Apin bisa ngambil dari pabriknya Mang Saring. Nanti Apin jual lagi di pinggir jalan. Kalau ibu sama bapak setuju, Apin mau nyari lapaknya dulu, ucap si Apin kala itu. Orang tuanya pun ya hanya mendukung saja. Karena yang punya modal dan yang mau menjalankan usaha itu Apin sendiri. Singkat cerita, saat itu Apin pun mencari-cari informasi ke daerah pasar di kota tempat dia tinggal, mencari lapak untuk dia jualan. Setelah 1 minggu lamanya mencari-cari lapak yang cocok, akhirnya dapatlah sebuah lapak berikut dengan rodanya, bekas orang jualan gorengan di pinggiran pasar besar.
Apin yang mendapat kesempatan langka seperti itu, tak pikir panjang, langsung menyewa lapak sekaligus membeli rodanya sekaligus. Setelah lapak dan roda sudah ada, tak lupa Apin yang memang dari bayi sudah terkontaminasi oleh dukun. Ketika mau memulai usaha, Apin pun datang menemui Aki Warso. Tentunya Aki Warso yang sudah menjadi dukun langganan keluarga Apin memberikan beberapa petuah. Bahkan sebelum Apin pulang, Aki Warso memberikan kemenyan bubuk yang sudah dimantrai, berikut dengan kembang setaman yang harus Apin gunakan nanti membasuh atau mencuci gerobak yang akan dia gunakan. Selepas itu Apin pamitan pulang. Sesuai perintah Aki Warso, tengah malam Apin sengaja ke pasar, ke lapak yang sudah dia sewa. Tengah malam sendirian mencuci gerobak dengan air kembang. Selepas gerobak selesai dicuci, kemenyan bubuk ditaburkan di sekitaran gerobak jualan dan sisanya Apin bakar. Bahkan Apin sambil menahan malu jongkok ngerokok, di sampingnya asap kemenyan mengepul, membuat orang-orang yang lalu lalang keheranan akan tingkah laku si Apin. Tapi Apin tak peduli lah. Toh kemajuan usaha buat dirinya juga. Sampai akhirnya jam 3 pagi, barulah Apin selesai melakukan semua instruksi dari Aki Warso. Waktu pun berlalu. Apin mulai jualan tahu Sumedang. Tahu mentah dia pesan dari Bahsaring. Jam 3 pagi sudah berangkat ke pasar. Tahu langsung dia goreng sendiri, dia jajakan dengan lontong dan bacang. Namun sudah 2 minggu jualan berjalan, sepi. Jangankan laba, modal pun gak ketutup. Dagangan Apin tak pernah habis walau dia jajakan sampai sore hari. Membuat Apin kelabakan, pusing, hampir stres juga. Mana uang modal sudah mau habis, tabungan sudah menipis karena kedua orang tuanya tak bekerja, sudah tua renta. Terlebih Apin ini anak satu-satunya. Tak ada saudara kandung yang bisa membantu Apin menghidupi kedua orang tuanya. Awalnya Apin tetap berusaha bertahan. Dia pikir mungkin syariat dari Aki Warso belum terlihat hasilnya. Tapi selepas 1 bulan full, tak ada perubahan sama sekali. Akhirnya Apin pun datang kembali ke Aki Warso. Apin masih ingat betul. Waktu itu hari Kamis malam Jumat. Selepas Isya sengaja pamitan kepada ibu bapaknya menemui si Aki Warso. Jam 9 malam baru sampai. Apin yang sudah seperti keluarga Aki Warso begitu bebas melenggang masuk ke dalam rumah. Maklum, sedari kecil sudah biasa datang ke sana. Selepas bertemu Aki Warso,
Apin pun mengeluh. Aduh, Aki, udah sebulan ini teh Ki, jualan tetap sepi, uang modal mau habis, tabungan pun sudah nggak ada Ki. Tolong Ki, apa yang harus Apin lakukan? Apin sudah bingung Ki. Ucap Apin waktu itu, berkeluh kesah ke Aki Warso. Aki Warso yang sudah tua renta, usia hampir 70 tahun. Dia duduk terdiam ketika mendengarkan keluh kesah Apin. Sebentar, Aki coba tanya kepada parewangan Aki. Ucap Ki Warso, yang langsung mengambil sesuatu dari bawah meja. Ternyata ya serpihan kemenyan. Dibakar langsung dinyala rokok. Asap kemenyan mengepul. Aki Warso terdiam cukup lama sambil memejamkan mata. Jang Apin, terus terang saja, kata parewangan yang Aki ondang tadi. Menurut dia, Jang Apin tidak cocok jualan tahu. Aduh, gimana atuh Ki? Terus mesti jualan apa? Mana modal juga udah nggak ada Ki. Sebentar dulu. Sebenarnya ada cara lain yang bisa membuat Jang Apin kaya raya. Walau usaha apapun yang Jang Apin lakukan, mau jualan, mau kerja, bisa kaya raya. Asal Jang Apin mau dan sanggup saja. Apin kan jadi penasaran. Apa tuh Ki? Nikah batin. Nikah batin bagaimana Ki? Maksudnya nikah ke perempuan? Apin kan belum punya pacar Ki. Apalagi nikah mau dikasih makan apa? Bukan nikah kepada perempuan manusia. Yang Aki maksud nikah batin dengan perempuan dari bangsa jin. Kaget si Apin. Saran dari Aki Warso, dia harus menikah dengan jin perempuan. Waduh, kalau kayak gitu seperti pesugihan atuh Ki. Bukan, ini bukan pesugihan. Karena si jin itu Jang Apin nikahi, maka dia selaku istri akan membantu usaha Jang Apin. Dan bukan sembarangan jin yang nanti Jang Apin nikahi. Karena yang akan Jang Apin nikahi ini adalah ratu bangsa jin yang bernama Nyimas Gondosuli. Nyimas Gondosuli, ratu jin apa Ki? Dia adalah ratunya para kuntilanak. Hah? Ratu kuntilanak Ki? Yang bener aja Ki. Masa saya harus nikah sama ratu kuntilanak? Amit-amit Ki. Ucap Apin yang ketakutan. Ya mana ada kuntilanak cakep, pikiran Apin. Jang Apin. Jangan takut dulu. Bukan kuntilanak seperti yang ada di hutan atau tempat-tempat angker.
kuntilanak ini semuanya cantik. Bahkan Aki jamin, kecantikan mereka, terlebih lagi ratunya, tidak akan bisa ditandingi oleh perempuan cantik manapun di desa kita ini. Dan Nyimas Ratu Gondosuli, dia ada di keramat Warudoyong yang biasa Aki datangi. Apin mengangguk paham. Dia tahu di mana keramat Warudoyong yang memang ada di pinggiran desa tempat dia tinggal. Pohon waru yang konon katanya sudah ada sebelum kampung itu menjadi pemukiman, yang usianya mungkin sudah ratusan tahun, tumbuh doyong di sebuah pinggiran sungai kecil yang airnya bersumber dari pegunungan. Air selokan kecil itulah yang menjadi sumber air ke kampung mereka. Lantas, apa saja syaratnya, Ki, yang harus Apin penuhi? Lalu Aki Warso pun menjelaskan apa-apa saja yang harus disiapkan dan nanti dilakukan oleh Apin ketika sudah tiba waktunya ritual di keramat Warudoyong. Apin pun akhirnya memilih untuk menyerahkan semua keperluan ritual kepada Aki Warso yang lebih paham. Karena Apin asing dengan nama-nama sesajen yang disebutkan Aki Warso. Apin pun waktu itu menyerahkan uang sekitar 50.000. Itu tahun 90-an, gede. Bahkan nominal uang paling besar kan 50.000 pada waktu itu. Diserahkan ke Aki Warso. Aki Warso pun menentukan waktu ritual adalah hari Senin malam Selasa Kliwon. Di mana malam Selasa Kliwon, baik di daerah Jawa atau daerah Tatar Sunda, bisa dibilang adalah malam keramat bagi para pelaku spiritual. Setelah semua beres, Apin pun pamitan pulang. Dan malam Selasa depan, Apin akan kembali ke rumah Aki Warso untuk melakukan ritual di keramat Warudoyong. Selepas pulang dari Aki Warso, sesampainya di rumah, Apin menceritakan semuanya kepada ibu dan bapaknya. Apin, kamu teh yakin mau ikutin sarannya Aki Warso? Yakin atuh mak, Pak. Ini bukan pesugihan yang pakai tumbal. Masa bapak sama emak gak percaya ke Aki Warso? Bukannya gitu. Ya kalau memang kamu sudah bulat tekad, sudah siap, apapun yang kamu lakukan, ibu sama bapak cuman bisa ngedukung. Pesan ibu sama bapak, kamu harus hati-hati dan selalu nurut sama apapun yang diperintahkan Aki Warso. Apin pun mengangguk. Singkatnya, tepat hari Senin malam Selasa sesuai yang sudah disepakati, Apin langsung menuju ke rumah Aki Warso. Kala itu, dari rumah Aki Warso, Apin dan Ki Warso langsung berjalan menuju keramat Warudoyong sekitar jam 9 malam. Tak perlu lama, hanya dalam tempo setengah jam saja, Apin sudah masuk ke area pegunungan, kaki gunung,
jalan setapak yang menuju ke Warudoyong. Hanya modal penerangan berupa lampu teplok yang dipegang Aki Warso. Kakek tua renta usia 70 tahun, badannya udah peot, bungkuk, tapi jalannya masih kenceng. Apin yang ngekor di belakang aja ampe kewalahan. Aki, kok suasananya beda ya Ki? Ya jangan aneh. Kan tadi dari rumah Aki sudah minta izin dulu ke Nyi Mas Gondosuli. Tentunya anak buah dan rakyatnya Ratu Kuntilanak. Pasti semua sudah hadir dan mengetahui niatan kita. Aduh, apa bener-bener Ki, mereka itu gak serem kayak kunti-kunti yang sering orang lihat Ki? Tidak, mereka cantik layaknya manusia, hanya berbeda alam saja. Jangan takut, Aki yang jadi jaminan. Apin pun hanya mengangguk. Tak terasa tibalah mereka di area keramat Warudoyong yang memang begitu terawat. Karena di keramat Warudoyong juga lah Aki Warso sering membawa pasien-pasien perempuan untuk dimandikan dengan maksud memasang susuk atau sekedar membuka aura kecantikan. Bahkan bekas-bekas ritual seperti kemenyan, bekas batang-batang dupa masih utuh di sana, termasuk sesaji-sesaji yang sudah membusuk. Nah, sekarang kita tata dulu sesaji untuk keperluan ritual. Kelapa muda langsung Apin kupas, diletakkan tepat di bawah pohon waru yang doyong ke sungai. Sesaji yang lain pun ditata sedemikian rupa, termasuk seekor ayam panggang. Dengan nasi tumpeng disimpan pula di sana. Selepas itu, Aki Warso menyalakan hio atau dupa yang pada zaman itu memang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Ditancapkan di sana ada sekitar 12 batang dupa. Asap dupa pun mengepul, mengeluarkan aroma wangi yang begitu memabukkan. Apin hanya duduk bersila di belakang Aki Warso. Aki Warso pun mulai membaca jampi-jampi, mantra, campuran bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Hanya saja yang sering diulang-ulang dari bibir Aki Warso cuman satu nama, Nyi Mas Ratu Gondosuli. Hampir sekitar setengah jam lamanya, Aki Warso terus membaca mantra tiada henti. Sampai akhirnya, syukur, Jang Apin, Nyi Mas Ratu Gondosuli menerima persembahan kita. Sekarang, semua tergantung Jang Apin. Aki akan pergi, balik ke rumah, meninggalkan Jang Apin sendiri bertapa di tempat ini. Aduh, berapa malam Ki? Cukup 1 malam, karena nanti pun Nyi Mas Ratu akan datang. Esok pagi, lekaslah kembali ke rumah Aki. Apapun yang Nak Apin dengar, lihat, jangan sampai lari. Ingat, pertapaan ini pasti ada ujiannya. Dan jangan tergoda.
kecuali apabila Nyimas Ratu Gondosuli yang selalu mengenakan kebaya merah langsung datang dan membangunkanmu, barulah kau buka matamu itu. Apin pun paham, dan selepas itu Aki Warso pun pergi meninggalkan Apin sendiri duduk di bawah pohon waru tepat menghadap ke sungai kecil yang airnya mengalir cukup deras. Selepas kepergian Aki Warso, Apin pun duduk bersila menghadap ke sungai kecil di bawah pohon waru. Mata Apin dia pejamkan. Dia hanya duduk, bibir tertutup, tak mengucapkan apa-apa. Hanya dia menunggu sampai Nyimas Ratu Gondosuli datang menemui Apin. Hal aneh pun mulai terjadi. Suasana menjadi begitu hening sampai aliran air sungai yang begitu deras terdengar di telinga Apin. Makin lama, makin banyak hal-hal aneh, di mana dari arah hulu sungai, Apin seperti mendengar suara rombongan orang yang berjalan di dalam air. Suaranya begitu jelas, disertai dengan suara tawa, gumaman orang-orang yang berbicara, dan lewat tepat di depan Apin, mengarah ke bawah. Seperti banyak orang, dan seolah tempat itu bukan hutan. Tak cukup sampai di situ saja. Di kejauhan samar-samar, Apin mendengar suara tawa khas kuntilanak yang makin lama makin banyak. Bahkan seolah lokasi keramat Waru Doyong, tempat Apin duduk bersila, seperti yang dikepung dan dikelilingi kuntilanak-kuntilanak yang Apin kira adalah rakyat atau para pengikutnya Nyimas Gondosuli. Makin lama makin jelas tercium pula di hidung Apin bau apek yang bercampur bau kembang kenanga. Menyeruak tercium tajam di hidung Apin. Bahkan suara-suara baju yang terkena hembusan angin seperti yang terbang makin banyak terdengar. Suara pohon seperti dahan-dahan yang diduduki jelas di telinga Apin. Tubuh Apin mulai gemetar sedikit ketakutan. Pundak terasa begitu berat, bulu kuduknya meremang. Ditambah, walau mata Apin terpejam, tiba-tiba saja Apin bisa melihat di balik kelopak mata yang tertutup. Cuman yang Apin lihat bukanlah sungai yang ada di depannya, tetapi seperti jalan tanah yang begitu bersih. Dan di jalanan tanah itu, yang kiri kanannya tumbuh pohon-pohon menjulang tinggi. Terlihat suasana seperti remang-remang sandekala. Ada rombongan perempuan berjalan berbaris, berbanjar, seperti layaknya yang sedang karnaval, memakai pakaian serba putih dengan rambut hitam yang terurai panjang. Jantung Apin berdetak begitu kencang. Saking kencangnya detak jantung sampai terdengar di telinga.
hilang sudah suara gemericik air. Dua rombongan itu berjalan semakin dekat. Begitu dekat dan dekat, sampai berhenti tepat di depan Apin. Rasa takut yang tadi dia alami perlahan tersingkir, berganti dengan rasa takjub, kagum melihat rombongan perempuan yang semuanya berwajah begitu cantik. Ditambah lagi pakaian putih yang dikenakan oleh mereka begitu tipis, saking tipisnya seluruh lekuk tubuh si perempuan menyetak jelas di pandangan Apin. Perempuan-perempuan itu tertawa saling tatap, seperti yang menertawakan Apin. Tawanya begitu manis, membuat Apin tergoda. Tak pernah rasanya dia melihat tawa dan senyum semanis mereka di alam nyata. Mulailah dua perempuan mendekat, duduk di samping kiri dan kanan Apin. Apin berusaha bertahan, walau si Otong sudah berontak. Maju kembali dua orang, duduk tepat di pangkuan Apin yang sedang bersila. Yang satu di belakang, menggesek-gesekkan tubuh montok mereka ke tubuh Apin. Menggoda birahi Apin yang sudah memuncak. Apin berusaha bertahan. Dia kira godaan ketika bertapa itu hal-hal yang menyeramkan. Sampai dalam hati Apin, alah, kalau yang kayak gini godaannya, tiap malam tapa pun siapa yang nolak? Ucap Apin. Ucapan hati itu seperti yang diketahui mereka. Makin menjadi-jadi sampai dua orang perempuan menjilat pipi dan wajah Apin. Di tengah Apin yang sedang berusaha menahan godaan, terlebih oleh sosok yang duduk tepat di paha Apin. Tiba-tiba saja dari arah depan jalanan tanah ada yang tertawa begitu merdu yang membuat empat perempuan yang menggoda Apin terkejut, lantas menyingkir dan berdiri diam. Apin pun kaget, seolah tawa perempuan yang baru datang membuat semua perempuan itu ketakutan. Sampai perempuan lain yang berbaris di depan Apin menyingkir seolah memberi jalan. Dan betul saja, tak lama di tengah-tengah jalanan itu berjalan sosok perempuan berbaju merah, seperti baju putri-putri keraton. Rambutnya panjang digelung sebagian terurai. Cantiknya tak bisa dia bandingkan. Kecantikan yang indah seindah cahaya purnama, berjalan lenggak-lenggok penuh wibawa, menggoda Apin dengan kerlingan mata dan senyum yang menggoda. Sadarlah Apin, tak salah lagi, itu pasti Nyimas Gondosuli, pikir Apin. Lalu Nyimas Gondosuli yang baru datang itu, tubuhnya berbau apek bercampur aroma kembang kenanga yang memang sempat Apin cium sewaktu awal bertapa.
berjalan mendekat duduk bersimpuh di depan Apin. Lalu tangan dengan jari-jari yang lentik, lembut sehalus kulit bayi, menyentuh muka dan dada Apin. Apin sampai mendesak. Lalu dari bibir yang semerah delima, perempuan itu berkata, "Apin, buka matamu." Lalu Apin pun membuka matanya. Nyatalah di depannya sudah hadir sosok Nyimas Gondosuli dengan para pengiring perempuan cantik berbaju putih. "Bangunlah, ikut denganku," ucap perempuan itu. Apin pun hanya menurut. Apin bangkit berdiri, tangan kanan dituntun Nyimas Gondosuli, berjalan menuju jalanan tanah. Yang sempat selintas Apin heran, kemana perginya warudoyong dan selokan kecil. Yang ada hanya jalan tanah membumbung panjang. Apin pun dibawa berjalan. Namun hal aneh membuat Apin kebingungan. Walau berjalan, tetapi kaki Apin tidak menapak di atas tanah, seolah jalan mengambang. Berjalan bergandengan dengan Nyimas Gondosuli, diikuti para dayang berbaju putih. Terus berjalan, ternyata yang dituju adalah sebuah bangunan layaknya istana, yang Apin sendiri tak bisa menggambarkan. Saking indahnya istana tempat tinggal si Ratu Kuntilanak. Yang Apin ingat, tiba-tiba saja dia sudah berada di sebuah pembaringan. Ranjang ukir klasik yang begitu indah, dilapisi oleh emas. Di situ Apin disuruh menanggalkan semua pakaiannya, lantas berbaring di atas ranjang. Dan Nyimas Gondosuli, yang entah kapan membuka pakaian, sudah tak berbusana sama sekali, naik ke pembaringan dan mulai menciumi sekujur tubuh Apin. Apin pasrah diperlakukan seperti itu oleh sosok Ratu Kuntilanak yang begitu cantik. Namun ketika si Ratu Kuntilanak berdiri dan kembali duduk menindih tubuh Apin, Apin mau menjerit pun tak bisa. Mulut terbuka tapi tak keluar suara. Dia ketakutan karena wajah cantik itu, tubuh mulus itu berubah begitu menakutkan. Dengan sekujur tubuh si Ratu Kuntilanak ditumbuhi buduk yang begitu menakutkan. Apin hanya memejamkan mata. Kulit kasar si Ratu Kuntilanak yang penuh buduk mengeluarkan bau yang membuat Apin mual, menindih, dan menyetubuhi Apin yang tidak berdaya. Sampai akhirnya Apin, dia sudah tak ingat apa-apa. Mata terbuka karena mendengar suara kokok ayam jantan. Apin pun langsung kaget, tersadar. Namun ketika dia membuka mata, loh, kok balik lagi ke sini, pikir Apin. Yang dia ingat, dia akan dibawa ke istana. Tapi ketika terbangun oleh kokok ayam jantan, dia sudah kembali berada tergeletak tepat di bawah pohon waru.
dengan telanjang bulat. Apin pun mencari-cari pakaian. Dicari tak ada, ternyata diletakkan di atas batu yang cukup besar. Dengan kaget dan ketakutan, Apin lantas mengambil pakaian. Dia kenakan kembali. Baru saja Apin berniat berlari, ada suara tawa dari belakang Apin. Apin tercekat diam. Pelan menoleh. Terlihatlah sosok kuntilanak bergaun merah tertawa di dahan pohon waru. Ingin lari, tapi kaki seperti yang terkunci. Di sela tawanya, perempuan itu berkata, "Kakang, pergilah kembali menemui Aki Warso. Ikatan pernikahan kita sudah selesai." Sadarlah Apin, kuntilanak itu adalah Nyimas Gondosuli. Selepas itu si kuntilanak menghilang begitu saja. Lantas lekas-lekaslah Apin kembali ke rumah Aki Warso. Sesampainya di sana, Apin ceritakan semua yang dia alami. Aki Warso pun hanya tertawa. "Aduh, Aki, amit-amit atuh Ki. Saya sudah terlanjur kawin. Masa saya harus bersetubuh sama perempuan bodoh? Ih, amit-amit Ki." Tidak. Tak usah heran takut. Nanti pun, seiring berjalannya waktu, dia tak akan menunjukkan tubuh yang seperti itu. Itu hanya untuk menggoda kamu. Legalah Apin setelah mendengar perkataan Aki Warso. Dan ingat Apin, ketika kau sudah pulang ke rumah, sediakan kamar khusus untuk kamu dan istrimu, Nyimas Gondosuli. Dia akan hadir setiap hari Selasa. Dan yang harus kamu lakukan, kau harus siap sedia melayani nafsu birahinya. Dan Aki jamin, besok pun kau mulai jualan kembali, bakal ada yang berubah dan tak akan pernah kamu sangka. Ucap Ki Warso. Apin pun jam 7 pagi pamitan pulang. Sesampai di rumah, dia ceritakan tak ada satupun yang Apin tutupi. Karena menurut Aki Warso, satu waktu istri batinnya si Apin pasti akan menunjukkan wujudnya di rumah tempat tinggal Apin. Dia ceritakan biar orang tuanya tak kaget. Esoknya Apin pun kembali jualan. Biasanya langsung beli dulu tahu kebah saring. Cuman karena modal habis, dia ngutang. Betul saja. Yang biasanya tak habis sampai sore, baru buka 3 jam doang. Itu yang namanya pelanggan, konsumen langsung ambrek ke lapaknya si Apin. Sampai-sampai tetangga jualan Apin, tukang kopi, heran. Sampai ketika Apin yang berbenah mau pulang, disamperin sama tuh tukang kopi. "Kang, hebat euy, dagang 3 jam jualan dah habis, pakai penglaris apa?" "Oh, penglaris. Enggak pakai penglaris, murni kok," ucap Apin sambil tersenyum. "Lah, jangan gitu atuh Kang Apin, bagi-bagi rahasianya." Akhirnya Apin pun berkata, "Coba aja datengin Ki Warso, dukun di kampung saya. Saya dapat penglaris dari sana. Nih saya kasih ide,
Karena memang dagangan kita kan berbeda, ucap si Apin. Singkat cerita, hari ke hari terus Apin lalui. Makin semangat dia berjualan. Bahkan jualannya dia tambah tiap hari. Selalu laris manis. Tak pernah sepi. Paling telat asar semua dagangan habis. Makin lama, usaha Apin makin berkembang. Sampai Apin bisa membuka beberapa cabang. Dia memanfaatkan para pemuda pengangguran di kampungnya untuk bekerja menunggui lapak-lapak tahu Sumedang yang tersebar pada waktu itu. Bahkan sudah ada merek sendiri, Apin. Bahkan si Basaring yang punya pabrik tahunya keheranan dengan kemajuan Apin yang begitu pesat. Tak sampai setahun, Apin sudah bisa membangun rumah orang tuanya. Semakin bagus. Namun, dalam 1 tahun itu pula, banyak hal-hal aneh yang menyertai kehidupan Apin. Sesuai dengan apa yang pernah diucapkan Aki Warso, setiap hari Selasa, di kamar khusus di rumah orang tuanya, Apin selalu menyediakan sesaji di dalam kamarnya itu. Dan tiap jam 10 malam selalu terdengar suara burung hantu di atap rumah yang seolah menjadi penanda akan datangnya Nyimas Ratu Gondosuli. Dan ketika Apin masuk ke dalam kamar, selepas mendengar suara burung hantu, sosok Nyimas Ratu Gondosuli sudah duduk manis menghadap sesaji dan mulai menikmati. Apin hanya duduk tersenyum. Entah kenapa, ketika melihat istri jinnya ini, rasa sayang, rasa cinta tiba-tiba datang begitu besar. Dan selalu saja, selepas Nyimas Gondosuli menikmati sesaji, langsung diakhiri pertemuan malam itu dengan hubungan badan yang selalu membuat Apin pingsan. Itu setiap Selasa, seminggu sekali, si Nyimas Ratu datang meminta jatah birahi ke si Apin. Namun, selepas 40 hari dari awal bertapa, ada yang aneh dirasakan Apin di tubuhnya. Awalnya cuman rasa gatal di bagian pantat. Tapi makin lama rasa gatalnya semakin parah. Sampai satu saat ketika Apin mandi selepas berhubungan badan dengan Nyimas Gondosuli, ketika bercermin, kaget si Apin. Tepat di bagian pinggang sampai ke pangkal paha, ada buduk yang begitu menggelikan. Ih, kok jadi budukan? Ucap Apin yang kaget. Gatalnya bukan main. Apin keheranan. Sejak kapan ada buduk di bagian belakang tubuhnya? Apin yang bingung, waktu itu sampai nggak jualan. Dia pergi ke Aki Warso. Ketika Aki Warso menjawab pertanyaan Apin, Apin hanya bisa diam. Karena ternyata buduk yang tumbuh di pantatnya Apin itu adalah timbal balik resiko buat mereka yang melakukan perjanjian dengan Nyimas Gondosuli. Untuk menghilangkan rasa gatalnya,
Aki Warso hanya bilang ke Apin, buduknya itu harus dibalur dengan minyak kenanga. Tak sampai di situ saja. Selepas masalah buduk, Apin yang memang seorang pemuda tentunya punya rasa ke lawan jenis kan. Nah, waktu itu Apin berkenalan dengan seorang perempuan langganan tahu Sumedang yang dia jual. Namanya Siti, anak seorang pengusaha grosiran di pasar besar. Saking seringnya ketemu, Apin jatuh cinta. Siti pun sama. Namun, baru seminggu mereka berdua berpacaran. Satu saat, pagi-pagi sekali Siti datang ke lapaknya Apin, di mana Siti langsung memutuskan hubungan waktu itu juga. Dan ketika Apin tanya, kenapa minta putus? Siti mengaku 3 malam berturut-turut dia bermimpi didatangi sosok perempuan dengan wajah hancur penuh buduk mengancam Siti. Kalau tak minta putus dan menjauhi Apin, maka Siti akan dicelakai. Kaget si Apin. Tak salah lagi. Perempuan yang datang ke mimpi Siti itu pasti Nyimas Gondosuli. Awalnya Apin tak terlalu memperdulikan, mencoba kembali menjalani hubungan. Namun hal sama kembali terulang. Bingung dan penasaran, nanya kembali ke Aki Warso. Ternyata Apin hanya bisa diam, tak mampu berkata apa-apa. Menurut Ki Warso, sampai kapanpun Apin hanya milik Nyimas Gondosuli. Seumur hidup tak akan bisa pernah menikah, kecuali Apin hanya menyalurkan hasrat dengan perempuan-perempuan nakal yang disewa oleh Apin. Apin tak bisa punya istri dari bangsa manusia, kecuali kalau Apin memutuskan perjanjian yang mengakibatkan nantinya semua harta yang sudah Apin miliki hilang dan lenyap begitu saja. Dan dipastikan Apin akan menderita seumur hidupnya. Apin pun hanya diam pasrah, tak berdaya. Ingin lepas tapi tak mau kembali hidup sengsara. Akhirnya dia hanya pasrah, menyalurkan hasrat ke perempuan manusia, hanya menyewa perempuan-perempuan nakal yang terkadang dijadikan wadah oleh Nyimas Gondosuli. Jadi ketika sewa perempuan nih, itu perempuan yang datang dijadikan wadah seperti yang keserupan. Yang merasuk itulah Nyimas Gondosuli. Dan lebih parahnya lagi, burung Apin mati, tak bisa bangun kecuali berhubungan badan dengan Ratu Kuntilanak. Bahkan di rumah tempat tinggalnya sendiri, orang tua Apin sering mengeluh karena selalu ketakutan sering munculnya sosok perempuan dengan wajah hancur burik penuh buduk yang sering muncul tiba-tiba di bagian-bagian rumah tempat tinggal mereka. Yang akhirnya karena ketakutan, kedua orang tua Apin memilih tinggal terpisah dengan anak mereka. Bahkan tukang kopi langganan Apin dibuat geleng-geleng kepala. Setiap kali Apin pesan kopi ataupun makanan, selalu double. Apin ketika ditanya hanya berkata, makanan atau kopi itu untuk parewangan yang jadi penglarisnya.
Si tukang kopi pun paham, karena dia sendiri pakai penglaris juga pemberian Aki Warso, yang walaupun hasilnya jauh berbeda dengan Apin. Tahun demi tahun berganti. Di usia Apin yang ke-40, orang tua yang masih hidup kala itu hanya sang ibu. Ibunya mengeluh, ingin lekas punya cucu sebelum meninggal dunia. Tapi walau dijodohkan dengan perempuan secantik apapun, Apin selalu menolak. Bahkan sampai ibunya meninggal dunia. Ketika sakaratul maut di atas pembaringan, berwasiat kepada Apin untuk lekas menikah, Apin hanya bisa diam meneteskan air mata. Satu rahasia yang tidak diketahui sang ibu, Apin tak bisa menikah dengan perempuan manapun. Karena dipastikan si perempuan itu akan dicelakai oleh Nimas Gondosuli. Akhirnya apa? Apin pun hanya bisa pasrah. Harta bendanya menumpuk begitu banyak. Tetapi Apin sendiri tak bisa menikmati. Walau ada saudara yang kemalangan, Apin tak bisa membantu. Karena walaupun hartanya melimpah, dia dilarang untuk bersedekah dengan alasan apapun. Karena melanggar aturan si Nimas Gondosuli. Sampai saat ini, Apin yang sudah tua renta, usia sudah begitu senja, hampir 60 tahun usianya. Apin masih hidup melajang, tak punya istri, tak punya keturunan. Harta yang begitu banyak tak bisa membuat Apin bahagia. Senyum yang selalu muncul di wajah keriput Apin, senyuman palsu yang menutup duka yang mendalam. Bahkan ketika Kang Apin, yang waktu itu Akang temui sepulang Akang rukyah di daerah Banten, dia yang bertemu dengan Akang di sebuah kafe di daerah yang tak bisa Akang sebutkan sesuai permintaan Kang Apin. Kang Apin sempat menangis. Kang, walau saya harta berlimpah, mobil Akang lihat sendiri. Mau Pajero, Fortuner atau mobil apapun yang saya punya, Kang, tak bisa membuat saya bahagia, Kang. Harta yang saya punya hanya kebahagiaan semu, Kang. Saya suka iri melihat mereka yang berumah tangga tertawa walau dalam kesulitan. Tapi saya sendiri, Kang, dengan harta sebanyak ini, saya hanya bisa menangis dalam diam, Kang. Lah, terus kenapa Kang Apin gak mau lepas saja? Saya bisa bantu melepaskan perjanjian Akang dengan dia, Kang. Terus terang saja, walaupun saya ingin lepas, tapi saya takut hidup miskin, Kang. Saya tak mau. Ya, mau gimana lagi, kan? Apin lebih memilih hidup kaya raya dengan batin yang tersiksa. Ya kita tak bisa berbicara apa-apa lagi. Dan waktu itu, Kang Apin sempat berpesan, terkhusus buat semua baraya Akang yang menonton video ini. Jangan pernah sekali-kali ikut ritual pesugihan apapun. Baik itu yang katanya pesugihan putih tanpa tumbal, baik itu dukun, ustadz atau kiai yang menawarkan. Karena Kang Apin sendiri yang mengalami dan merasakan. Bergelimang harta, tapi tak pernah ada setitik pun kebahagiaan yang bisa Kang Apin rasakan. Hanya kepedihan, penyesalan yang tertimbun sampai berakar di dalam hati.
yang para pelaku pesugihan, jenis pesugihan apapun yang mereka lakukan. Ingat, Kang Apin adalah contoh nyata. Orang-orang yang memuja, menggadaikan jiwanya kepada iblis, hidup bergelimang harta di dunia, tapi tak bisa mendapat kenikmatan yang hakiki. Bahkan dunia yang mereka miliki malah menjadi penghalang utama. Mereka ingin lepas dari ikatan yang sudah terlanjur mereka lakukan.